Setiap ada yang ulang tahun, keluarga kaya ini selalu makan daging dari para wanita cantik. Sampai akhirnya ini parah banget sih guys. Seorang adik yang rada-rada membuat rencana untuk menghancurkan pernikahan dari kakaknya sendiri. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang adik yang benci banget sama pacar dari kakaknya bernama Sean. Dia menganggap pacar dari kakaknya telah mengambil kakaknya dari dia. Semenjak ada Sean, si kakaknya itu jadi jarang banget main sama dia dan itu ngebuat dia benar-benar kesel banget. Nah pas dia lagi kesel sama Sean, dia bilang ke kakaknya dia itu nggak suka dia pacaran terus. Tapi kakaknya berusaha menenangkan adiknya sampai tiba-tiba kakaknya bilang kakaknya akan menikah sama Sean. Di situ kakaknya seneng banget, tapi tiba-tiba adiknya itu malah jadi teriak-teriak dan jadi berubah banget. Bahkan semenjak saat itu adiknya berubah menjadi serem. Bahkan adiknya sering banget dipanggil sama gurunya karena dia itu menggambar hal-hal yang serem banget seperti tulang, darah. Bahkan dia itu sampai kasih uang ke temen-temennya untuk menghancurkan pernikahan dari kakaknya sendiri. Jadi dia udah siapin beberapa cat dan pas pernikahan dia itu harusnya bawain cincin ke kakaknya. Tapi cincinnya malah dia jatuhin dan dia tiba-tiba berubah memakai topeng yang serem banget. Abis dia pakai topeng, dia akan teriak ke temen-temennya suruh masuk ke dalam gereja itu. Dan ketika teman-temannya masuk, teman-temannya langsung melempar cat ke arah dia. Itu ngebuat pernikahan ini benar-benar hancur banget dan dia seneng dong. Sampai kakaknya nggak habis pikir lagi sama adiknya dan udah nggak bisa marah. Tapi dia malah kasihan sama adiknya karena dia nggak bermaksud meninggalkan adiknya untuk menikah. Dia kasih pengertian ke adiknya kalau dia menikah, dia itu bukan berarti meninggalkan adiknya untuk selamanya. Akhirnya adiknya mengerti kalau ini adalah kehidupan, orang itu akan datang dan pergi. Seorang istri dikatain sama suaminya kakinya tuh bau banget. Sampai akhirnya si istri ini nekat ngelakuin hal ini yang benar-benar nggak nyangka banget. Jadi kisahnya di sini ada seorang istri yang bernama Alice yang suaminya sebenarnya kurang ajar banget. Si suami kecewa sama istrinya karena ART-nya itu keluar. Jadi si istri itu nggak boleh keluar rumah sama sekali dan harus mengurus semua kegiatan yang ada di rumah. Terus si suami bilang, padahal aku selalu suka loh pisang buatan ART kita. Karena dia itu motong pisangnya unik banget. Di situ istrinya masih diem aja karena dia merasa dijadiin pelayan sama suaminya sendiri. Pokoknya suaminya tuh muji ART terus sampai tiba-tiba suaminya bilang, tolong dong bersihin kaki kamu tuh bau banget. Di situ ngebuat ceweknya kecewa banget, tapi ceweknya mencoba untuk tetap bersihin semua rumah. Terus istrinya juga mulai potong pisang dan suaminya tuh pingin pisangnya yang unik. Akhirnya dia mencoba tuh mikir gimana ya cara bikin pisang yang unik. Sampai tiba-tiba pas dia lagi mau bikin, dia itu dapat telepon. Ternyata teleponnya dari mantan ART-nya dia yang bilang minta maaf banget kenapa dia harus keluar. ART-nya bilang ternyata ART-nya itu sering berhubungan sama suaminya dia. Bahkan ART-nya juga bilang dia itu malu banget karena telah melakukan hal itu. Suaminya juga sering banget loh bawa cewek-cewek lain ke rumahnya kalau misalkan dia itu nggak ada. Akhirnya pas suaminya pulang kerja, istrinya udah potongin pisang. Ternyata pisangnya itu bentuknya kayak setan gitu, kayak wujud dari suaminya. Di situ suaminya bilang ini unik banget, tapi aku nggak lapar. Sampai ketika suaminya ke kamar, istrinya ternyata udah masukin racun ke minuman dari suaminya yang membuat suaminya akan tertidur dulu. Ternyata yang mau istrinya lakuin adalah dendam media terbalaskan guys. Suaminya bilang istrinya kakinya bau banget kan. Akhirnya istrinya bilang kaki kamu juga bau, tapi baunya bukan menyiksa hidung, tapi menyiksa hati aku. Akhirnya istrinya memutuskan untuk memotong kaki dari suaminya. Dan gak hanya itu aja, istrinya juga memutuskan untuk memotong itu dari suaminya. Dan dibuat potongan yang unik-unik banget. Cewek ini bilang ke bocil kompleknya kalau siapa yang mau jadi pacarnya dia harus nyiptain salju. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya cewek ini tuh bener-bener disukain sama bocil-bocil di kompleknya karena dia itu terkenal cantik banget. Bahkan 3 bocil ini ngerebutin satu cewek. Tapi cewek ini bilang kalau mau jadi pacarnya harus ngelakuin hal-hal ini. Yang pertama, Prancis disuruh hafalin 1 kamus kayak gini. Yang kedua namanya Epi, dia itu harus main game total skornya 1 juta baru bisa jadi pacarnya dia. Yang ketiga namanya Joe, ini adalah tantangan paling susah, dia itu harus menciptakan salju. Sampai setiap hari mereka berusaha banget untuk menyelesaikan tantangan mereka supaya bisa jadi pacar cewek ini. Tapi tiba-tiba si Francis itu nggak bisa banget hafalin 1 kamus karena itu mustahil. Si Epi juga nggak bisa dapetin skor 1 juta. Sampai tiba-tiba Joe datang. Ceritanya dia sih mau nyiapin salju, tapi dia malah salah banget, dia malah nyirem temennya. Itu ngebuat mereka benar-benar kaget banget dong.
Dan ceweknya sempet ketawa, tapi ceweknya bilang dia kecewa banget karena mereka bertiga nggak bisa nurutin apa yang cewek ini mau. Jadi nggak ada satupun yang bisa jadi pacarnya. Namun tiba-tiba tanpa dia sadari ada salju yang turun dari langit. Itu ngebuat si cewek ini bener-bener happy banget, bahkan dia menerima Joe jadi pacarnya dia. Dia bener-bener senang banget dan kaget kenapa Joe bisa melakukan ini. Nah, yang dia nggak tahu ternyata ini bukan salju. Padahal salju yang mereka pikir itu adalah erupsi gunung berapi yang bisa membahayakan mereka, tapi mereka malah seneng kayak gini. Setiap ada yang ulang tahun, keluarga kaya ini selalu makan daging dari para wanita cantik. Sampai akhirnya ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya di sini ada keluarga yang kaya banget yang lagi merayakan anaknya yang masih kecil lagi ulang tahun. Nah ternyata setiap ada yang ulang tahun akan dikasih makanan yang enak banget. Pagi-pagi aja anaknya itu dan keluarganya udah makan daging yang super enak. Tapi tiba-tiba ayahnya itu panggil koki pribadinya yang bernama Bert. Dia itu minta kokinya masak makanan yang enak banget dan terutama daging dari wanita-wanita cantik. Terus ayahnya suruh dia untuk ngambil ke supplier yang biasanya. Nah, Bert yang udah terbiasa dengan hal itu langsung nurutin apa kata majikannya. Nah, pas dia lagi pergi ke suppliernya, dia itu lagi milih-milih mana wanita cantik yang akan menjadi hidangan. Nah, terus si Bert ini udah mastiin milih satu cewek, tapi tiba-tiba dia ditelepon sama majikannya. Majikannya bilang kamu harus cancel beli di sana karena aku dapat daging yang terbaik. Dan dagingnya itu udah sampai rumah, jadi dia nggak usah beli cewek di sini. Terus akhirnya Bert itu masak daging yang majikannya minta dan itu dagingnya benar-benar banyak dan kelihatan enak banget. Sampai akhirnya semua keluarga dari Jason yang merupakan anak yang ulang tahun itu datang semua nih. Mereka nggak sabar banget melahap makanan-makanan yang enak itu. Dan ketika mereka lahap, itu tuh katanya dagingnya beda banget seperti daging biasanya. Dagingnya kali ini super enak dan mereka benar-benar suka dan puas banget. Bahkan anaknya juga seneng banget di hari ulang tahunnya bisa makan daging itu. Karena mereka puas banget makan dan mereka berterima kasih sama Bert, makanannya itu enak banget. Bosnya langsung kasih Bert daging persediaan terakhir untuk Bert bawa pulang. Karena anaknya Bert itu juga lagi ulang tahun. Nah di perjalanan pulang si Bert itu udah gak sabar banget pengen kasih ke anaknya daging yang super enak ini. Tapi pas dia pulang dia malah kaget banget melihat istrinya lagi nangis. Ternyata dia baru sadar daging yang dia masak adalah daging dari wanita cantik yang merupakan anaknya sendiri. Cewek ini kaget banget buka telur, ternyata isinya alien. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini sama aliennya. Jadi kisahnya wanita ini lagi jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba dia itu ketemu telur yang bercahaya. Pas dia buka itu bukan telur biasa, melainkan itu adalah telur alien. Jadi di dalamnya ada alien kecil yang dia seneng banget karena aliennya lucu. Bahkan cewek ini gak takut sama aliennya, dia pingin besarin alien tersebut. Dia kepangin aliennya kayak anak kecil, bahkan aliennya juga diajarin belajar. Gak hanya itu aja, semakin aliennya tumbuh, dia itu seneng banget aliennya bisa belajar balet dan sebagainya. Sampai awalnya aliennya itu terlihat ya senang-senang aja tinggal bersama dia. Dia juga senang banget karena dia menganggap alien itu adalah anaknya. Sampai tiba-tiba dia ke kamar alien tersebut hilang guys. Ternyata alien tersebut udah waktunya untuk pulang dan dijemput sama UFO untuk kembali sama keluarganya. Di situ dia benar-benar sedih banget dan dia ngelihat alien tersebut udah mau naik nih. Awalnya alien itu benar-benar seneng banget karena dia pengen pulang ke rumah aslinya. Tapi pas dia lagi naik, tiba-tiba ibu ini tuh langsung ambil aliennya supaya ikut sama dia. Bahkan langsung ditarik gitu guys. Sampai sebenarnya aliennya itu sedih banget karena yang sebenarnya dia mau adalah pulang ke rumah aslinya. Tapi ibu ini terlalu memaksakan dia untuk hidup dengannya. Cewek ini bilang ke bocil kompleknya kalau siapa yang mau jadi pacarnya dia harus nyiptain salju. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya cewek ini tuh bener-bener disukain sama bocil-bocil di kompleknya karena dia itu terkenal cantik banget. Bahkan 3 bocil ini ngerebutin satu cewek. Tapi cewek ini bilang kalau mau jadi pacarnya harus ngelakuin hal-hal ini. Yang pertama, Francis disuruh hafalin satu kamus kayak gini. Yang kedua namanya Epi, dia itu harus main game total skornya 1 juta baru bisa jadi pacarnya dia. Yang ketiga namanya Joe, ini adalah tantangan paling susah, dia itu harus menciptakan salju. Sampai setiap hari mereka berusaha banget untuk menyelesaikan tantangan mereka supaya bisa jadi pacar cewek ini. Tapi tiba-tiba si Francis itu nggak bisa banget hafalin satu kamus karena itu mustahil. Si Epi juga nggak bisa dapetin skor 1 juta. Sampai tiba-tiba Joe datang. Ceritanya dia sih mau nyiapin salju, tapi dia malah salah banget. Dia malah nyirem temennya. Itu ngebuat mereka bener-bener kaget banget dong.
Dan ceweknya sempet ketawa, tapi ceweknya bilang dia kecewa banget karena mereka bertiga nggak bisa nurutin apa yang cewek ini mau. Jadi nggak ada satupun yang bisa jadi pacarnya. Namun tiba-tiba tanpa dia sadari ada salju yang turun dari langit. Itu ngebuat si cewek ini bener-bener happy banget, bahkan dia menerima Joe jadi pacarnya dia. Dia bener-bener senang banget dan kaget kenapa Joe bisa melakukan ini. Nah, yang dia nggak tahu ternyata ini bukan salju. Padahal salju yang mereka pikir itu adalah erupsi gunung berapi yang bisa membahayakan mereka, tapi mereka malah seneng kayak gini.